Om Swastiastu, Om Awigenam Astu Nama Sidam. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji praktek kinerja. Perkenalkan, nama saya Inengah Arianto. Saya mahasiswa PPG Pendidikan Agama Hindu Batch 3 tahun 2025. Dengan nomor induk mahasiswa 25090703119 pada LPTK Institut Agama Hindu Negeri Gede Puja, Mataram. Saya mengajar di SMP Negeri 24 Buton, Kabupaten Buton, Provinsi Sulawesi Tenggara. Saat ini saya mengambil video praktek kinerja dengan materi Trihita Karana. Selamat menyaksikan. Om Santi 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 Om. Pada asana panganjali. Om Swastiastu. Kabarnya Nana? Baik. Gimana kondisi sehat? Sehat. Jadi mudah-mudahan kita selalu sehat, senantiasa diberikan kesehatan, keselamatan, kehidupan dan kebahagiaan. Memimpin doa dari ketua kelas. Pada asana Om Prasadana Satiti Sarina Siwa Suci Nirmala Pranayama Karasudana Om Devam Swaha Om Adhisyaram Swaha Amustikarana Puja Trisanya Ngawe Om Santi 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 Om. Mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Dimulai. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Kita masuk ke pembelajaran. Sebelum itu Pak Guru cek kehadirannya dulu, ya. Ada yang tidak hadir hari ini? Hadir semua. Tidak mungkin di Wayan Remaja Bidawati? Hadir Pak. Di Wayan Sukma? Hadir. Hadir semua tadi ya. Tidak ada yang alfa. Pak Guru adakan asesmen diagnostik dulu, ya. Nah untuk itu ambil HP-nya. Ya, ambil HP-nya, kerjakan dalam bentuk wishes. Kodenya 4283 83. Oke, sudah ada yang masuk? Sudah. Tulis namanya kalau sudah digabung. Tulis nama.
Sudah semua? Oke, sudah perlu akhiri sini kuisnya. Nah, jadi hasil ya cukup baik ya. Di sini Vicky ya lumayan ya, skornya bagus. Vika bagus ya. Nah, jadi itulah tadi kuis diagnostik untuk mengukur kemampuan kalian sebelum melaksanakan proses pembelajaran. Nah, jadi sekarang Pak Guru bacakan tujuan pembelajaran hari ini, yaitu peserta didik mampu menjelaskan makna dari Trihita Karana. Kemudian yang kedua adalah peserta didik mampu menyebutkan bagian-bagian dari Trihita Karana. Kemudian yang ketiga adalah peserta didik mampu menguraikan hubungan Trihita Karana dengan Pancasila. Oke. Kemudian yang keempat adalah peserta didik mampu melaksanakan Trihita Karana dalam kehidupan sehari-hari. Pernah tidak kalian mendengar ungkapan semesta mendukung? Apa itu Trihita Karana? Mungkin kalian tahu? Ya, Pak. Oke, ya. Bisa yuk. Ya, Trihita Karana adalah konsep dalam agama Hindu yang berarti 3 penyebab kebahagiaan yang mengajarkan manusia untuk menemukan keharmonisan dalam 3 aspek kehidupan. Ya, oke, baik. Berikan apa teman-teman? Jadi Trihita Karana itu adalah 3 penyebab hubungan yang harmonis, ya. 3 penyebab hubungan yang harmonis. Pak Guru bagikan materinya ini, kalian baca dulu ya. 5 menit. Silakan dibaca materinya, dibaca di dalam hati, yaitu terkait dengan materi Trihita Karana. Silakan dibaca ya. Jadi bagaimana, sudah selesai bacanya? Oke, kalau sudah, kira-kira dari bacaan itu apa yang kalian peroleh? Ada apa saja kira-kira apa yang kalian dapatkan dari kalian membaca materi itu? Bagian-bagian Trihita Karana. Iya, bagian-bagian Trihita Karana. Ya mungkin apa itu bagian-bagian Trihita Karana? Jadi Parayangan, Pawongan, Palemahan. oke, Parayangan, Pawongan dan Palemahan. Oke, apa arti Trihita Karana? Coba bisa jawab? Trihita Karana berarti 3 penyebab kebahagiaan hidup, yaitu hubungan harmonis dengan Tuhan, manusia dan alam. Iya, oke. Jadi Trihita Karana itu adalah 3 hubungan ya antara manusia dengan manusia, manusia dengan lingkungan, dan manusia dengan alam. Ya, mungkin kalian sudah baca tadi materinya bahwa Trihita Karana itu adalah berasal dari bahasa Sanskerta ya, yang berasal dari 3 suku kata Tri, Kita dan Karana. Tri, apa artinya Tri? 3. Kemudian Karana, apa artinya Karana? Penyebab. Ya, kemudian kita ya kebahagiaan. Jadi Trihita Karana itu apa? 3 penyebab. Iya, 3 penyebab kebahagiaan. Kemudian Palemahan, hubungan manusia dengan alam. Aku harapkan kalian membentuk kelompok, ya. Jadi silakan bentuk kelompoknya, satu kelompok 5 orang, ya, untuk mengerjakan LKPD, ya. Oke. Nah, silakan cari kelompoknya. Oke, sudah dapat pembagiannya.
Oke, ya untuk presentasi silakan untuk kelompok 3. Om Swastiastu. Kenalkan, saya dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Setelah saya dan kelompok saya membaca materi tentang cerita karana, kami membuat 5 pertanyaan beserta jawabannya. Adapun pertanyaan-pertanyaan tersebut, yang pertama, apa yang dimaksud dengan Trihita Karana? Trihita Karana adalah konsep dalam agama Hindu yang berarti 3 penyebab kebahagiaan dan mengajarkan manusia untuk mencapai keharmonisan dan mengajarkan manusia dalam 3 aspek kehidupan. Soal yang 4, berikan contoh Trihita Karana dalam kehidupan sehari-hari. Jawabannya, contoh implementasi Trihita Karana dalam kehidupan sehari-hari meliputi panggilan seperti berdoa atau bersembahyang, pawongan seperti bergotong royong, menghormati orang tua dan saling tolong-menolong antar tetangga, dan palemahan seperti menjaga kebersihan lingkungan, menanam pohon, tidak membuang sampah sembarangan. Itulah soal-soal yang tentang materi Trihita Karana. Apakah ada yang ingin ditanyakan dari kelompok lain? Silakan bertanya. Oke, ada yang ditanyakan? Nah, sebelum itu kasih aplaus dulu. Jika tidak ada pertanyaan, kami akhiri presentasi ini dengan para peserta. Kenalkan, kami dari kelompok 1 dan nama anggota kami adalah Iwan Sobat Kekawati, Mari Anjani, Jessica Aulia, dan Iwan Rahmantara, Sidiantara. Tujuan Trihita Karana adalah kehidupan. Tujuan dari Trihita Karana adalah untuk harmonisi dan kebersamaan. Tujuan Trihita Karana tersebut sangat dipenuhi oleh lingkungan, yang hal ini berarti dipengaruhi oleh lingkungan, alam, sama rakyat, pola pikir, konsep, atau nilai yang berkembang dalam masyarakat tersebut. Apakah ada yang mau ditanyakan kelompok lain? Boleh. Sudah selesai presentasinya. Ada yang ditanyakan atau ada kritik, saran? Ya. Dari kelompok 3 bagaimana? Tidak ada. Bagus. Sudah bagus. Oke, kelompok 2 bagaimana? Ada. Ya. Oke, beri aplaus dulu untuk kelompok 1. Itu hasil diskusi kalian yang kalian presentasikan, ya. Nah, jadi Pak Guru ucapkan terima kasih, kalian sudah mengerjakan LKPD, ya, dan sudah mengerjakan dengan baik dan semaksimal mungkin yang kalian dengan kemampuan yang kalian miliki. Dan jadi perlu kalian perhatikan bahwa bagaimana kita memahami materi tersebut, ya, di dalam memecahkan suatu masalah. Pak Guru simpulkan bahwa kegiatan hari ini sudah berjalan dengan baik, melakukan proses pelaksanaan pembelajaran, ya. Kalian sudah melaksanakan kerja LKPD, ya, dan mempresentasikan, di mana bahwa presentasi kalian sudah bagus, ya. Nah, perlu ditingkatkan lagi, dikembangkan lagi dengan cara-cara diskusi yang baik. Sekarang kembali ke tempatnya masing-masing. Oke, jadi kalau sudah kembali ke tempatnya masing-masing, ya, sekarang kerjakan asesmen
Sekarang ambil HP-nya ya. Pak Guru share di grup, nanti silakan kalian buka di grup. Ada yang sudah selesai? Bagaimana nilainya muncul? Oke, bisa dalam berapa? 100. Oke. Belum. Ya, oke, sabar ya. Piki? 80. Hah? 80. Oke. Siapa lagi yang muncul nilainya? Oke, berapa? 100. Oke. Preman? 100. Mari kita hasil pembelajaran tadi ya, kita refleksikan apa yang sudah kita dapatkan tadi ya. Dan tadi dari materi perintah karana tadi ya, siapa bisa kira-kira menyampaikan materi tadi, yaitu dari pengertian perintah karana, bagi bagian perintah karana. Oke, mau bantu Pak Guru? Oke, Gusti Ayu, silakan. Ya, dari pengertiannya, dari proses pembelajaran tadi, silakan. Dari pembelajaran pengertian perintah karana. Ya. Perintah karana berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu dari tiga, jika berarti kebahagiaan, dan karana berarti penyebab. Jadi perintah karana adalah tiga penyebab pencapaian kebahagiaan hidup. 2. Bagian-bagian perintah karana. A. Parahyangan, hubungan harmonis manusia dengan sang yang dewasa Tuhan, contohnya sembahyang dan melakukannya. B. Awangan, hubungan harmonis manusia dengan sesama manusia, contohnya bergotong royong dan saling menghargai. C. Palemahan, hubungan harmonis manusia dengan alam atau lingkungan, contoh menjaga kebersihan, menanam pohon. 3. Hubungan perintah karana dalam Pancasila. Parahyangan mencerminkan sila Pancasila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. 2. Awangan mencerminkan sila kedua dan sila ketiga, kemanusiaan yang adil dan beradab dan persatuan Indonesia. Palemahan mencerminkan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 4. Tujuan penerapan perintah karana: menciptakan kehidupan yang harmonis, menjaga keseimbangan alam semesta, membentuk manusia yang beriman, peduli, dan bertanggung jawab. Oke, nah itu tadi ya, refleksi sudah dibacakan tadi sama teman kalian yang perlu kalian ingat, pahami, dan terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Bukan hanya kita gunakan dalam proses pembelajaran ini, tetapi kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi sebelum Pak Guru akhiri, ada yang ditanyakan? Iya. Jadi sudah dipahami materi tentang perintah karana? Sudah. Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan, mari kita tutup dengan parame sandi. Om Sandi, 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 Om. Jadi untuk materi selanjutnya di pertemuan berikutnya tetap masih di perintah karana, yaitu di bagian contoh-contoh pelaksanaan perintah karana.